Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian serta adik-adik jamaah Masjid Al-Isra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa takzim saya kepada semua jamaah. Mudah-mudahan kita semua yang pagi hari ini sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh dan kita lanjutkan dengan pengajian, semua amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan tentunya lipat gandaan pahala yang berlipat-lipat yang luar biasa. Amin. Puji syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita sanjungkan, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan, nikmat zahir, nikmat batin, jasmani, nikmat rohani, dalam wujud nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan qiyamul Ramadan sampai dengan hari ini, pagi ini, hari yang ke-27. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan nanti sampai tanggal yang ke-30 atau yang 29, dan kita bisa sama-sama bergembira merayakan hari raya Idul Fitri. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kerabatnya, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan keadaan tadi pagi rada dipaksa sama Ustadz Endang, karena terus terang mata ini sudah 10 hari terakhir ini kalau sudah lewat jam 12 sekalipun ngantuk tapi nggak bisa tidur. Makanya biasanya tidurnya habis sholat subuh malahan. Ya, semenjak santri sudah pulang malam 20 sampai hari ini tuh saya secara pribadi nggak pernah tidur malam. Jadi tidurnya pagi karena sekolah udah libur, kantor libur. Ya, bablas. Untung tadi ditelepon pas HP-nya saya pegang. Jadi kebetulan HP-nya error, kalau nggak dipegang, nggak dibuka WA-nya, ini nggak bisa baca WA, nggak bisa terima telepon. Tapi alhamdulillah jam 3:30 dihubungi, dan sebuah keterpaksaan karena sudah pernah beliau menghubungi saya untuk mengisi kajian mingguan. Cuman karena saya ada tanggung jawab, diberi amanah oleh yayasan untuk bimbing santri, sehingga nggak bisa keluar, bahkan sampai bulan Ramadan ini baru kali ini, baru hari ini bisa ya memenuhi permintaan dari teman-teman untuk mengisi kajian atau tarawih. Jadi terus terang selama ini hanya tarawihnya di Yaping 3. Ya, mudah-mudahan pagi ini saya sebagai pribadi sekalipun sudah berkali-kali mengisi Jumat, ya mudah-mudahan ini menjadi tambahnya rahmat Allah kepada kita semua dengan bersilaturahmi, dipanjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa yang dibagi menjadi 3, rahmah, maghfirah, itqun minan nar, ini sudah dikaji berkali-kali, mungkin melalui kultum tarawih atau melalui kajian-kajian sebelumnya. Kita sudah melewati rahmah, kita sudah melewati maghfirah, dan di 10 hari terakhir ini adalah kita mencari mudah-mudahan itqun minan nar, termasuk yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari catatan api neraka. Amin ya rabbal alamin.
Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti maghfirah yang sudah lewat, bukan berarti maghfirah Allah sudah ditutup. Maghfirah Allah masih terus dibuka. Rahmat Allah tidak pernah ditutup. Jadi sekalipun sepertiga pertama rahmah, sepertiga kedua maghfirah, bukan berarti sudah habis maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sampai dengan saat ini pun kita tentunya masih harus berharap maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kalau tidak mendapatkan maghfirah, tidak mungkin kita akan mendapatkan itqun minan nar. Sebanyak apapun amal perbuatan kita, kalau kita tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini adalah al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Karena kesalahan, karena kelupaan menyebabkan kita berbuat maksiat, kita berbuat durhaka, otomatis kita mempunyai dosa. Dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja diberikan kalau tidak ada usaha dari kita. Maka sampai kapanpun kita akan tetap berharap maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan di bulan suci Ramadan ini, hadis-hadisnya sudah sangat banyak berkenaan dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bahkan ada yang menambahkan wa ma ta'akhkhar. Yang diampuni bukan hanya dosa yang sebelumnya, dosa yang akan datang pun sudah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lagi, man fattara shaiman kana lahu itqu raqabatin wa maghfiratan lidzunubihi. Barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, saatnya berbuka dia akan mendapatkan pahala seperti membebaskan budak dan akan diampuni dari segala dosa-dosanya. Artinya sangat banyak keterangan-keterangan hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa di bulan puasa ini setiap amal ibadah yang kita lakukan ini akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik melalui ibadah puasa kita, atau tadi yang disebutkan memberi berbuka puasa artinya bersedekah, itu pun akan mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah yang disebutkan dalam man fattara shaiman tadi, barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa saatnya berbuka mendapatkan pengampunan dosa. Kata para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yufattiru bihi shaim." Kami tidak memiliki apapun untuk kita berikan kepada orang yang berbuka puasa. Lalu bagaimana kami mendapatkan pahala sebesar itu seperti membebaskan budak, mendapatkan pengampunan dosa? Kata Rasulullah, "Yu'tillahu hadas sawab ila man fattara shaiman ala madqati labanin aw syarbati ma'in aw tamratin." Allah memberikan ganjaran pahala yang luar biasa seperti itu diberikan kepada orang-orang yang memberikan berbuka walaupun hanya dengan seteguk air, segelas susu, atau hanya dengan sebiji kurma. Sungguh luar biasa, sedekah yang tidak mengenyangkan, hanya segelas air. Dan saya yakin kalau di Masjid Al-Isra ini setiap berbuka puasa berlimpah ruah takjil. Dan itu jaminannya luar biasa, tidak lagi hanya menghilangkan haus, tapi bisa mengenyangkan. Makanya kata Rasulullah, wa man asba'a syaiman, dan barang siapa yang bisa memberikan rasa kenyang kepada orang yang berbuka puasa, sama kana lahu maghfiratan lidunubihi wa saqahu rabbuhu min haudi syarbatan la yatma'u ba'daha abada. Ketika memberikan berbuka sampai kenyang, selain diampuni dosa-dosanya, akan mendapatkan minuman dari telaganya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekali minum saja tidak akan pernah haus selama-lamanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
sampai dengan hari yang ke-27 ini, atau sampai nanti ketika kita sudah ditinggalkan bulan suci Ramadan, kita harus senantiasa berburu mencari maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak ada maghfirah, sebanyak apapun pahala yang kita tabung, pasti kita masih mempunyai kekhilafan, memiliki kesalahan, dan itu harus kita tebus nanti di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka marilah kita kaji. Tadi Ustaz Endang bahasanya kajian, karena ini mengkaji. Makanya pagi ini saya membawa kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Tapi sebelum saya bacakan kitab ini, saya menukil salah satu ayat dalam surat Ali Imran, ayatnya kalau nggak salah 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian terhadap maghfirah, pengampunan dari Tuhanmu, dan bersegeralah mencari surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah sendiri, Pak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang menyuruh kepada kita wasari'u ila maghfiratin. Kita harus segera memohon ampun, mencari maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita mencari maghfirah? Ayat selanjutnya disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Fis-sarra' wad-dharra, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang berinfak dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Makanya dicontohkan, walaupun segelas air minum, seteguk susu, satu biji kurma, hanya sekedar untuk membatalkan orang yang berpuasa saatnya berbuka, Allah sudah menjanjikan maghfirah. Dan itu ya, orang yang nggak punya apa-apa pun mampu untuk memberikan segelas air minum. Apalagi orang yang sudah dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam keadaan punya segala sesuatunya, pasti sangatlah bisa. Maka pada kesempatan ini kan saya bacakan salah satu hadis dalam kitab Al-Usfuriyah, hadis yang ke-11. An Ja'far ibn Muhammadin an abihi an jaddihi. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya. Qala, berkata Ja'far, akhbaroni Aliyun, mengabarkan kepadaku Aliyun, sahabat Ali. Qala, berkata Ja'far, ja'a, datang Aliyun ila baitihi, ke rumahnya, min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali karamallahu wajhah pulang ke rumahnya, yakni ke rumah istrinya. Beliau datang dari rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala Fatimah. Kemudian dia masuk ke dalam rumah untuk menemui istrinya, yaitu Sayyidah Fatimah, putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fara'aha qa'idatan, maka sahabat Ali melihat istrinya sedang duduk, wa Salmanu al-Farisiyu baina yadaiha, sedangkan di depannya sedang duduk Salman al-Farisi, juga seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanfushu laha sufan wa hiya taghzilu, Salman al-Farisi sedang memintal
memintal wol bulu domba, sedangkan Fatimah sedang menenun kain. Faqala, maka berkata Ali laha kepada Aisyah, Fatimah, ya karimatan nisa, wahai perempuan yang paling mulia, indaki syai'un, apakah engkau memiliki sesuatu tat'amina ba'lika, yang bisa engkau berikan untuk suamimu ini? Kata Ali. Qalat, berkata Fatimah, wallahi ma indi, demi Allah saya tidak memiliki apapun, ma indi syai'un walakin hadi sittatu darahima, tapi saya memiliki 6 dirham atani biha Salman, yang telah diberikan oleh Salman, ghazaltu biha, karena saya telah membantu dia untuk menenun kain. Wa uridu an ashtariya biha ta'aman lil Hasani wal Husaini radhiyallahu anhuma. Kata Ibu Fatimah, ini saya punya uang 6 dirham, upah dari Salman untuk memintal untuk menenun kain wol, dan ini rencana akan saya belikan makanan untuk putramu, putra kita, yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Faqala laha Aliyun karramallahu wajhah, ya karimatan nisa hatiha. Kemudian sahabat Ali berkata kepada istrinya, wahai istriku, berikan uang itu kepadaku, aku akan membelikan makanan. Fawada'atha fi kaffihi fa kharaja Aliyun karramallahu wajhah liyutba'a biha ta'aman. Kemudian sahabat Ali membawa uang itu untuk membeli makanan, keluar. Faidan birajulin qaimun wa huwa yaqulu may yukridullah alwaliyu alwafi. Ternyata di tengah jalan sahabat Ali bertemu dengan seseorang yang berdiri di pinggir jalan meminta-minta, membawa uang 6 dirham sekelasnya seorang sahabat. Ada yang meminta-minta, kira-kira diberikan apa enggak Pak? Sementara 6 dirham ini adalah jatah untuk makan dia dan keluarganya, untuk putra-putranya. Tapi beliau sekelas sahabat. Kalau kita kira-kira diberikan apa enggak Pak? Uang segitu-gitunya, kemudian ada yang ngemis di pinggir jalan, sementara itu hanya yang kita miliki. Tapi ini sahabat Ali karramallahu wajhah diminta oleh orang yang ngemis, hanya memiliki uang 6 dirham. Fadana Aliyun fana walahu sittata darahima. Ternyata sahabat Ali memberikan uang 6 dirham itu kepada orang yang minta-minta tadi. Wa dakhala ila manzili Fatimah sifral yadaini. Kemudian dia pulang kembali ke istrinya dalam keadaan tangan hampa, tangan kosong, tanpa membawa makanan yang dijanjikan tadi. Kira-kira Bu, kalau bapaknya disuruh keluar beli nasi tapi pulang gak bawa nasi, itu gimana Bu? Ibu, ada uang segitu-gitunya, bapaknya katanya mau beliin nasi padang keluar buat makan bareng, nggak ada yang lain uangnya, tapi pulang dengan tangan kosong. Kira-kira ibu gimana Bu? Ya bapaknya juga nggak mungkin beliin, sebab itu apa? Hanya segitu-gitunya uangnya untuk makan. Ya, gimana nanti pulang bawa tangan kosong? Istri di rumah pasti marah, perut dalam keadaan lapar. Tapi ini sahabat Ali karramallahu wajhah rela memberikan uang yang hanya segitu-gitunya, sementara anak istrinya dalam keadaan lapar dan beliau sendiri juga dalam keadaan lapar. Falamma nadharat ilaihi Fatimah radhiyallahu anha fara'athu farighal yadaini bakat. Ketika Ibu Fatimah melihat suaminya pulang dengan tangan kosong, maka Sayyidah Fatimah menangis. Kok bisa uang segitu-gitunya
Katanya mau beli makanan, pulang dengan tangan kosong. Sekelasnya Ibu Fatimah nangis, Bu. Ya kalau kita otomatis ibu-ibu malah nggak cuma nangis, ya ngomel pasti, ya lebih dari nangis. Ya, bapak diomel-omelin nggak karu-karuan. Faqala, maka berkata Ali lah kepada Fatimah, ya karimatan nisa, ma yabkika, apa yang membuatmu menangis? Faqalat, maka berkata Fatimah, ya ibna ammi Rasulillah, wahai putranya paman dari Rasulullah, mali araka farigol yadaini, kenapa engkau pulang dengan tangan kosong? Qala, berkata Alilah kepada Fatimah, ya karimatan nisa, aqradtuha Allah Ta'ala, saya menghutangkan, bahasanya saya menghutangkan 6 dirham itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersedekah, kata sahabat Ali, disebutkan sebagai memberikan hutang kepada Allah. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa may yuqridullaha qardhan hasanah, barang siapa yang menghutangi Allah dengan hutang yang baik. Jadi ada bahasa seperti itu. Yang dimaksud hutang adalah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalat laqad wafaqta wa kharaja Aliyun, kemudian sahabat Ali keluar, yuridu an-nabiy alaihi salatu wassalam, beliau bermaksud mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kejadian yang sudah dia alami dengan Ibu Fatimah. Fa idza bi a'rabiyyin ma'ahu naqatan yaqutuha, kemudian di tengah jalan ketika menuju bait rumahnya Rasulullah, sahabat Ali bertemu dengan seorang A'rabi, orang kampung lah, orang kita, orang Badui bahasanya kalau Arab, Badui Arab, sedang menuntun seekor unta. Fadana, maka sahabat Ali mendekat, minhu, dari A'rabi. Faqala, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, ishtari hadhihin naqah, tolong beli unta saya ini. Tadi punya uang 6 dirham, sudah diberikan kepada peminta-minta. Sekarang ketemu dengan orang lain yang membawa unta, disuruh membeli unta. Uang dari mana? Qala, berkata Ali, ma ma'i syai'un, saya enggak memiliki apa-apa. Qala, berkata si Arabi, ana abiuka bitakhir, saya menjual unta ini kepadamu wahai Ali dengan sistem kredit tempo, jangan dibayar sekarang. Nanti aja kalau kamu punya uang bayar unta ini, sekarang kamu bawa dulu untanya. Qala, berkata Ali, fabikam, terus berapa harganya? Qala, berkata Arabi, bimi'ati dirhamin, harganya 100 dirham. Waduh, tadi cuma 6 dirham, sekarang ditawarin unta harga 100 dirham. Tapi bayarnya entar, Pak, bayarnya tempo. Qala, berkata Ali, qadishtaro itu, oke, saya beli. Sahabat Ali berani membeli seekor unta seharga 100 dirham, sementara di tangannya tidak ada harapan untuk memiliki uang 100 dirham. 6 dirham saja itu hasil keringat dari Sayyidah Fatimah, bukan dari tangan beliau. Faidan huwa bi'arabiyyin akhar, kemudian dia setelah membeli unta itu, membawa unta itu, bertemu lagi dengan orang lain. Ja'ahu qala, ya Abul Hasan, atabi'u hadhihi naqah, apakah kamu jual untamu ini? Jadi unta yang belum dibayar sudah ditawar oleh orang lain. Qala, berkata Ali, na'am, iya, untaku saya jual. Qala, bikam, berapa harganya? Qala, berkata Ali, bisalasimi'ati dirhamin,
saya jual 300 dirham. Tadi belinya 100 dirham, belum dibayar, sekarang dijual kepada orang lain tapi harganya 300 dirham. Qala ishtaraituha fanaqadahu al-a'rabiyyu salasimi'ati dirhamin. Kemudian orang yang itu membeli dengan 300 dirham, dibayar dengan tunai. Untung berapa, Pak? 200 dirham. Padahal nggak modal apa-apa. Ya kelasnya sahabat Ali, Pak. Kelasnya sahabat. Nah, kira-kira kita ini berani nggak seperti itu? Kayaknya sesuatu yang mustahil bagi kita. Tapi ya wallahu a'lam, kita nggak tahu. Yang penting apa yang kita lakukan itu adalah ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi suatu saat ini bisa terjadi pada diri kita. Nggak hanya pada sahabat, nggak hanya pada tabi'in, tapi kita sekelasnya umat Rasulullah di era sekarang bisa jadi itu seperti itu akan terjadi. Maka onta dilepas, dijual dengan 300 dirham dan dibayar tunai. Ya, akhirnya sekarang beliau mendapatkan lipat gandaan dari sedekah yang pernah ia keluarkan hanya 6 dirham, sekarang menjadi mendapatkan 300 dirham. Berarti pahala sedekah dilipat gandakan berapa itu bisa kita hitung. Dari 6 menjadi 300. Maka 1 dirhamnya dilipat gandakan sampai dengan 50 dirham. Dan itu baru sedikit, Pak. Sebab dalam Al-Quran disebutkan sampai 700 kali lipat. Tidak cuma 50. Sedekah yang kita keluarkan itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah diibaratkan menanam sebenih padi. 1 benih padi akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya akan menghasilkan 100 benih padi. Kalau kali 7 tangkai dalam keadaan yang subur, berarti 1 benih padi menjadi 700 benih padi. Itu gambaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak pernah berbohong. Ini apa yang dilakukan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah, baru dilipat gandakan 50 kali lipat. Tapi Allah menjanjikan 700 kali lipat. Maka kalau kita dalam beramal, sering kita mengatakan mudah-mudahan dibalas dengan balasan yang setimpal. Itu salah. Kalau dibalas dengan balasan yang setimpal berarti dengan seharga apa yang kita keluarkan. Sedekah cuma 5.000, ya balasan setimpal 5.000 itu apa? Nasi uduk aja nggak dapat. Nah, gitu. Sering kita menggunakan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang setimpal, nggak bisa. Maka kita diajarkan jazakallah ahsanal jaza atau jazakallah khairan kasiran, kebaikan yang lebih banyak lagi. Ya. Baik, dilanjutkan hadisnya, ini belum selesai. Fa'aqbala ila manzili Fatimah. Kemudian sahabat Ali pulang lagi ke rumah Ibu Fatimah radhiyallahu taala anha. Falamma nadharathu tabassamat. Ketika Fatimah melihat Ali sekarang tersenyum. Summa qalat ma hadza ya Abul Hasan. Qala Aliun ya binta Rasulillah, wahai putri Rasulullah. Ishtaraitu naqatan, saya membeli seekor unta bitakhirin dengan tempo, bimi'ati dirhamin dengan 100 dirham, wabi'tuha bisalasi mi'ati dirhamin, dan aku menjualnya dengan 300 dirham nakdan secara tunai. Qalat, berkata Fatimah, laqad wafaqta, benarkah? Ya. Mana bohong? Seorang sahabat gak mungkin bohong.
Summa kharaja Aliyun karramallahu wajhah min intiha yuridu an-nabiyya alaihi salatu wassalam. Kemudian sahabat Ali pamit kepada istrinya untuk menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala min babil masjid, maka ketika beliau nyampe di pintu masjid, yakni pintu Masjid Nabawi di Madinah, karena rumah beliau ada di samping masjid di pintu. Tabassama, Nabi tersenyum. Falamma ata wa sallama 'alan nabi, kemudian dia datang dan bersalam kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, maka Nabi berkata, ya Abul Hasan, atukhbiruni au ukhbiruka. Kata Nabi langsung, kamu mau cerita dulu apa saya dulu yang cerita? Kata Nabi. Karena Nabi udah tahu apa yang terjadi dengan sahabat Ali dan Fatimah. Ini Nabi sudah tahu, makanya beliau nanya, wahai Ali, kamu mau cerita dulu apa saya dulu yang cerita ini? Qala, berkata Ali, bal tukhbiruni anta ya Rasulullah. Engkau saja ya Rasulullah yang cerita dulu. Faqala, maka berkata Nabi, ya Abul Hasan, hal ta'riful a'rabiyya alladhi ba'aka an-naqata wal a'rabiyyu alladhi istara minka an-naqah. Wahai Ali, tahukah kamu siapa orang yang telah menjual unta kepada kamu dan siapa orang yang telah membeli unta dari kamu? Nabi langsung, karena Nabi tahu apa yang telah terjadi. Tahu nggak kamu siapa yang sudah menjual unta dan siapa yang telah membeli unta? Maka kata Rasulullah, faqala Allahu wa rasuluhu a'lamu. Kata sahabat Ali, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Saya mah nggak tahu siapa yang sudah melakukan itu. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, tubalaka, beruntung sekali kamu wahai Ali, a'taita fardhon lillahi ta'ala sittata darahima fa'ataqallahu ta'ala salasimi'ati dirhamin badala kulli dirhamin khamsina dirhaman. Engkau telah memberikan sesuatu ikhlas semata-mata karena Allah 6 dirham, tapi sekarang kamu diberi oleh Allah 300 dirham. Jadi Allah melipat gandakan, setiap dirhamnya adalah khamsina dirhaman, 50 dirham. Fal awwalu Jibril wal akharu Israfil alaihi wassalam. Tahukah kamu bahwa orang yang menjual unta tadi adalah malaikat Jibril, dan yang telah membeli unta itu adalah malaikat Israfil. Tapi itu kelasnya sahabat, kelasnya sahabat. Sedekah ikhlas, sesuatu yang dimiliki hanya segitu-gitunya, tapi dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau itu kita amalkan, bisa jadi kita mengalami sesuatu yang dialami oleh sahabat Ali karramallahu wajhah. Karena janjinya tadi Allah menyebutkan 700 kali lipat. Nah, kembali kepada ayat tadi, jalan untuk mencari maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang mau berinfak baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi untuk mendapatkan maghfirah. Jadi dengan bersedekah insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sadaqatu tadfa'ul bala, ada yang menyebutkan sedekah itu bisa menolak bala. Bala bisa berarti adalah dosa-dosa yang kita lakukan akan tertolak dan didatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kisah lain, masih di dalam kitab Al-Usfuriyah ini, diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, diceritakan ketika beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Setelah melaksanakan tawaf, beliau tertidur.
Di dalam tidurnya beliau bermimpi didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah bin Mubarak, nanti kalau kamu kembali ke Baghdad, ke Irak, yakni pulang dari haji, carilah orang yang bernama Bahram, orang Majusi. Sampaikan salamku kepadanya. Abdullah bin Mubarak terbangun. Mimpi bertemu Nabi, tapi Nabi nitip salam kepada orang Majusi. Sesuatu yang gak mungkin dalam pikiran Abdullah bin Mubarak. Akhirnya dia tawaf kembali. Setelah tawaf dia tertidur lagi, ngantuk. Mimpi yang kedua kalinya sama. Bertemu dengan Rasulullah, nanti kalau pulang ke Baghdad sampaikan salamku kepada orang Majusi yang bernama Bahram. Sampai 3 kali beliau bermimpi. Anggapan yang pertama, yang kedua itu adalah mimpi biasa. Beliau anggap adalah gangguan dari setan. Sampai dengan mimpi yang ketiga, dia masih berpikir, belum percaya. Kenapa Rasulullah memberikan salam, menitipkan salam untuk orang Majusi? Akhirnya kejadian ketika Abdullah bin Mubarak pulang ke Baghdad, mencari orang yang bernama Bahram al-Majusi. Apakah engkau yang namanya Bahram? Betul. Adakah engkau mempunyai perbuatan baik? Dia belum menyampaikan salamnya Rasulullah, belum. Nanya dulu, ada enggak perbuatan baik yang kamu miliki? Kata Bahram, iya, saya mempunyai perbuatan baik. Saya biasa memberikan hutang pada orang lain, tapi saya minta bayarnya lebih. Kata Bahram, itu baik. Tapi kata Abdullah bin Mubarak, lah itu nggak boleh. Hada haram. Adakah kamu mempunyai kebaikan yang lain? Ada. Saya mempunyai 4 orang anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian anak-anak itu saya kawinkan masing-masing dengan anakku sendiri, berpasang-pasangan. Itu perbuatan baik dari saya, kata Bahram. Kata Abdullah bin Mubarak, nah itu bukan baik, itu haram dalam agama Islam. Ada enggak yang lain perbuatan baik? Ada. Ketika saya menikahkan putra-putriku, saya membuat pesta, mengundang 1000 orang dengan minum-minum khamr, dengan mengelilingi api. Itu perbuatan baik saya. Kata Abdullah bin Mubarak, nah itu haram juga. Ada enggak yang lain? Nah ini penasaran Abdullah, kok Nabi sampai salam kepada orang seperti ini, sementara perbuatannya enggak ada baik-baiknya. Ada enggak yang lain? Ada. Saya mempunyai seorang anak perempuan lagi, cantik. Saya carikan suami tapi enggak ada yang cocok. Enggak ada yang sekufu dengan putri saya. Karena nggak ketemu yang cocok, nggak ketemu jodoh yang cocok, akhirnya putri saya nikahin sendiri. Itu baiknya. Nah, itu haram juga. Masa nikahin anak sendiri? Semakin penasaran Abdullah bin Mubarak, menggali terus. Ada yang lain nggak? Ada. Ketika saya malam pertama bahasanya dengan anak saya, tiba-tiba datang seorang perempuan mematikan lampu di depan rumah saya. Saya nyalakan, dia datang lagi mematikan lampu lagi sampai 3 kali. Kemudian saya penasaran, jangan-jangan ini pencuri. Kemudian saya ikuti perempuan ini sampai rumahnya. Dari jauh saya perhatikan dia disambut anak-anaknya dalam keadaan menangis. Ibu, apa yang engkau dapat? Kami sudah nggak kuat menahan lapar. Kata perempuan ini yang diikuti oleh Bahram, saya tidak mendapatkan apa-apa, nak. Bagaimana saya meminta kepada orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana saya bisa hutang kepada orang yang dibenci oleh Allah, yang dimaksud adalah Bahram? Jadi perempuan tadi tujuannya pengen minta atau pengen pinjem kepada Bahram al-Majusi.
Tapi nggak berani, karena apa? Orang yang akan dipinjami adalah jelas-jelas musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bahram dalam hatinya menangis. Kemudian dia pulang, mengisi wadah dengan bermacam-macam bahan makanan, kemudian diberikan kepada ibu tadi dan anak-anaknya. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak, nah baru itu baik, ini baru baik. Orang Majusi berbuat baik dan belum masuk Islam, ya, sudah memiliki perbuatan baik dan itu sudah mendapatkan salam dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini baru baik, kata Abdullah bin Mubarak. Nah seketika itu juga Abdullah bin Mubarak baru mau menyampaikan, saya berikan kamu kabar gembira, kamu mendapatkan salam dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga Bahram langsung masuk Islam. Itu ceritanya ada di dalam kitab Usfuriyah ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah sungguh luar biasa. Dalam keadaan sir wal alaniyah, dalam keadaan lapang maupun sempit, Allah menjanjikan dengan balasan yang tidak bisa kita hitung. Bahkan terkadang kita ini bersedekah itu lebih ikhlas kalau kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah. Itu kita lebih ikhlas daripada kita sedekah dalam keadaan punya banyak. Kalau saya bisa nukil, kalau boleh nukil dari apa yang disampaikan Kiai Bahauddin atau Gus Baha yang sekarang lagi viral itu, beliau pernah menyampaikan, orang yang punya harta sedikit itu keikhlasannya lebih banyak daripada orang yang hartanya banyak dalam urusan sedekah. Semisal Pak, saya punya uang 100 ribu, saya mentraktir ngopi sama Ustadz Endang 10 ribu, besar gak Pak? Gak besar. Katakan saya bagi dua, Ustadz Endang gocap-gocap dah, ikhlas. Kalau saya punya uang 100 ribu, traktir makan berdua habis, nggak hitungan. Coba kalau saya udah 1 juta yang saya punya, nggak mungkin saya ngasih Ustadz Endang 500 ribu, walaupun sama-sama 50%. Apalagi lebih gede lagi, 1 juta saja yang saya miliki, saya nggak mungkin langsung saya katakan begitu, nggak mungkin saya ikhlas memberikan, enak banget 500 ribu saya kasih Ustadz Endang misalkan. Kalau 100 ribu, 50-50 mah nggak apa-apa. Nah tiba-tiba 1 juta, Ustadz ini bagi separuh-separuh, berat Pak. Makanya kata Gus Baha, orang yang dalam keadaan lapang itu justru berat, lebih sedikit keikhlasannya ketimbang orang yang dalam keadaan susah atau dalam keadaan sempit. Maka jangan kita bahasanya apa, masih begini kok sedekah. Ya, sedekah nggak ada batasan dalam keadaan sedikit atau banyak. Justru tadi yang kata Gus Baha, dalam keadaan sedikit itulah keikhlasan kita. Justru kalau semakin kita punya banyak, semakin diuji keikhlasan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Jadi untuk wasari'u ila maghfiratin, untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan bersedekah. Dalam keadaan susah, contohnya tadi adalah sahabat Ali karramallahu wajhah. Dalam keadaan susah. Contoh dalam keadaan senang, contoh tadi Bahram, mempunyai harta yang banyak. Ya, dia bersedekah, ya seberapapun nggak kerasa karena hartanya banyak. Ya, jadi mudah-mudahan sampai dengan akhir Ramadan ini, selain daripada kita menunaikan kewajiban kita zakat fitrah, tentunya sedekah ini sudah kita amalkan semenjak tanggal 1 Ramadan. Dan saya secara pribadi mengingatkan kepada jamaah bahwa selain zakat fitrah, kita ini ada tuntutan namanya zakat mal. Nah,
Zakat mal itu wajib, Pak. Wajib. Kalau sedekah kan nggak wajib, sedekah itu sunnah. Tapi kalau zakat mal, zakat fitrah itu wajib. Kalau kita sudah memiliki harta lebih dari 1 nisab, kemudian kita tidak keluarkan, maka berarti kita makan hak orang lain. Tapi kalau harta ini tidak mencapai 1 nisab dan kita tidak mau bersedekah, nggak jadi masalah, karena sedekah itu hukumnya sunnah. Maka perhitungannya nisab zakat mal adalah 93,6 gram emas. Jadi kalau kita punya uang, seandainya kita belikan emas mendapatkan 93,6 gram. Ibu-ibu harga emas berapa ya Bu ya? 1 gram Bu. Ibu-ibu ini yang tahu ini. Atau bapak barangkali ada yang tahu? 500.000 ya? 800-an. Emas 22 karat Pak paling enggak ini. Ya. 22 karat berapa Bu? Katakan emas terendah misalkan 500.000. Itu sudah bagus. Ya. Berarti kan enggak nyampe 50 juta. Sementara tabungan kita di bank pasti adalah di atas 50 juta, ada di antara kita. Sudah mencapai 1 nisab, terlebih kalau itu simpanannya sudah lebih dari 1 tahun, berarti kita sudah wajib zakat. Kalau ini yang wajib Pak, bukan yang sedekah, bukan yang sunnah. Ini harus, jadi saya mengajak kepada jamaah yang belum melaksanakan zakat mal, kita tunaikan zakat mal kita. Jangan sampai harta yang kita simpan itu ada barang yang haram, karena wajib kita keluarkan. Di situ ada hak orang lain. Nah, kemudian setelah kita menunaikan zakat mal, ini juga kita kadang masih pernah dikritik juga. Orang mengeluarkan zakat mal itu maunya hanya setiap bulan puasa. Padahal hitungan setahun itu bukan bulan Ramadan. Tapi dari kapan kita memiliki uang 50 juta itu? Apakah sudah setahun? Pak, baru 3 bulan kemarin saya nabung 50 juta. Kalau kita keluarkan sekarang maka belum wajib. Jadi belum wajib zakat. Kalau kita keluarkan hitungannya sedekah. Kalau gitu Ramadan tahun depan Pak Ustadz, kelamaan. Nah, lama lagi. Maka ini harus kita atur, kita kelola dengan baik, bahwa harta yang kita miliki, harta perdagangan, harta emas mungkin yang kita simpan, atau uang, deposito dan lain-lain, kalau sudah mencapai 1 nisab, kita tinggal hitung harga emas yang standar 93,6 itu kira-kira berapa puluh juta, dan situlah wajib kita keluarkan. Tidak banyak, hanya 2,5%. Kalau katakan kita punya uang 50 juta, yang kita keluarkan cuma 1.250.000, nggak banyak Pak. Nah, 1.250.000 kita ambil, kita keluarkan, kita berikan kepada orang yang berhak, tapi nggak usah banyak-banyak Pak. 1 orang aja yang kita kasih. Kalau zakat fitrah sedikit-sedikit, tapi kalau zakat mal kita berikan kepada 1 orang aja. Nih, kamu saya kasih zakat, buat modal kerja setahun, kamu nanti sudah bisa zakat. Nah, tapi kalau kita amplopin 1.250.000 jadi 10 amplop, ya habis Pak sekali saya tewari. Nah, itu fungsi zakat mal. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kajian pagi ini tentang sedekah, dan juga bisa mengingatkan kita akan kewajiban kita tentang zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal atau infak yang lain. Ya insya Allah Masjid Al-Isra ini pasti menampung itu semua, dan pasti akan ditunaikan, disampaikan kepada yang berhak. Kita percayakan kepada panitia yang ada. Ya tidak usah jauh-jauh, karena di lingkungan kita ada panitia yang mengelola zakat. Kita keluarkan zakat fitrah kita keluarkan zakat mal kita. Syukur-syukur ada infak dan sedekah lain yang bisa kita keluarkan. Semata-mata adalah kita dalam mengharap
maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, ada khilafnya dalam saya menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang rahmatullah, alhamdulillah demikian untuk kajian kita pada kesempatan subuh hari ini yang luar biasa ingin beliau sampaikan bahwa banyak sekali keutamaan yang bagi kita yang khususnya di bulan suci Ramadan ini berinfak ataupun memberikan sedekah dan juga serta zakat. Insyaallah mudah-mudahan nanti sore kita akan lanjut lagi dengan kajian menjelang waktu iftar atau berbuka bersama yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Maududi Zahra Kasih. Dan mari sama-sama kita tutup dengan baca doa hamdalah dan kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.